Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin. Wa qala radhiyallahu anhu al-mu'allif bi hadzal kitab nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa kana syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul inna tariqal qaum radhiyallahu anhum muharraratun alal kitabi was sunnati tahriruz zahabi wal jawahir wa zalika li anna lahum fi kulli harakatin wa sukunin niatan sholihatan bimisanin syar'in wala bi urfin dzalik wala yurabu dzalika illa man tabakharu bi ulumi syar'iyyati intaha. Halaman 6 paling bawah tulisan kemarin. Wa kana dan syekhuna bahwasanya Syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqulu, ia berkata, anna tariqal qaumi radhiyallahu anhum, bahwasanya tariqah kaum para ulama salaf soleh radhiyallahu, semoga meridhai Allah Ta'ala anhu kepada mereka, muharraratun alal kitabi was sunnah, itu identik sekali ya, bersumber dari kitab Al-Quran was sunnati dan sunnah Rasul. Kata beliau, dari Ali Al-Khawas mengatakan bahwa thariqahnya para ulama salaf soleh itu selalu ya, berkaitan, selalu nggak pernah lepas muharrarah terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahriruz zahabi wal jawahir, itu laksana identiknya dengan emas permata, selalu ke situ arahannya. Jadi seandainya ada thariqah ya, akan tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, maka itu hendaknya thariqah yang semacam itu tidak perlu diikuti oleh siapapun, manakala thariqahnya itu tadi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Kita tahu bahwa thariqah itu banyak sekali, bahkan yang paling muktabar yang sudah terkenal ya, di Indonesia khususnya adalah ya, thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Itu ada dua ya, bukan Qadariyah tapi Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ini yang sudah muktabar khususnya di Indonesia, walaupun terkadang memang banyak lagi ya thariqah yang lain, seperti Tatu'iyah ya, seperti apa lagi Samaniyah, Tijaniyah ya, dan lain sebagainya. Itu juga ya sesuai dengan kitab dan sunnah Nabi, perjalanannya. Wa dzalika li anna lahum fi kulli harakatin wa sukunin ya, niatan sholihatan bimisanin syar'in. Oleh karenanya ya, karena apa ya, karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lahum ya, bagi para ulama-ulama soleh itu fi kulli harakatin, di setiap geraknya, wasukunin, dan di setiap diamnya, itu niatan sholihah
sesuai dengan niat yang baik. Bergeraknya niatnya baik, ya, dan diamnya pun karena niatnya baik. Jadi gerakannya dan diamnya itu semuanya baik. Ya. Bimizanin syar'iyyin, dengan timbangannya, mizannya, ya, neracanya, ukurannya adalah sesuai dengan syariah. Syariah agama Islam. Ya. Wala biurfin, biurfin, ya. Apa iya Bapak itu? Ya. Iya. Wala biurfin, ya, dan tidak dengan huruf. Dan huruf artinya dengan adat, walaupun nanti adat itu merupakan salah satu dalil di dalam syariah. Ya, sementara ini dia, ya, sesuainya dengan kitab dan sunnah, ya, semuanya. Ilamin man min tabakhurin, ilaman tabakhur, ya, fi ulumi syariati, ya, kecuali, ya, berkenaan dengan huruf tadi itu manakala sesuatu yang sudah luas, ya, min tabakhurin, ya, jadi sesuatu yang sudah luas fi ulumi syariati, di dalam ilmu syariat. Jadi semuanya para ulama-ulama salaf saleh itu, ya, tidak sembarangan, selalu berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, di dalam apanya, sikapnya, ya, perbuatannya, ucapannya, dan seluruhnya tidak bertentangan, ya, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini ya, makanya, ya, yang sampai sekarang ini masih tetap dipegang oleh para ulama-ulama kita, walaupun ada di antara orang-orang yang memang, ya, tidak mengatakan tidak ada itu, ya, akan tetapi yang sesungguhnya semuanya sesuai. Intah. Qultu, aku berkata, bakal sibah, wallahi, maka telah berdustalah orang-orang yang mengatakan bahwa torekohnya salaf soleh itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Wallahi, demi Allah, waftara man yaqul, ya, inna tariqas sufiyata lam ya'ti biha kitabun wala sunnah. Ya. Demi Allah, ya, waftara, dan hendaknya larilah, ya, kita hendaknya menjauhi man, orang yaqulu, yang berkata, anda tariqas sufiyata, bahwasanya perjalanan atau tariqah para ulama-ulama sufi, ya, la yukti biha, itu tidak didatangkan biha, dari tariqahnya tadi itu, ya, kitabun wala sunnah, oleh kitab Al-Quran maupun sunnah. Ya, jadi orang ada yang berkata bahwa tariqahnya para sufi, para ulama-ulama tasawuf itu, ya, dianggap oleh mereka itu, ya, tidak didatangkan atau tidak diambil, tidak berdasar kepada Al-Quran dan sunnah. Maka zibah, kata mereka itu, padahal itu bohong, itu dusta, gitu, ya. Wa qauluhu zalika, dan adapun ucapan yang demikian itu oleh Syekh Musannif tadi, ya, yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa thariqah, ya, lam yukti biha kitabun wala sunnah min akbaril alamati dalati ala kasrati jahlihi, ya, itu merupakan tanda yang sangat besar, ya, dalati yang menunjukkan tanda tadi itu, ya, ciri-ciri itu ala kasrati jahlihi, atas sangat jahilnya itu orang yang mengatakan bahwa tidak ada landasannya apa, thariqah sufiyah dianggapnya tidak ada landasan dari Al-Quran maupun sunnah. Itu mengatakan bahwa ala kasrati jahiliyah, karena sangat jahilnya orang itu yang bilang begitu. Gitu. Ya. Fa inna haqiqata sufiyah, ya, indal qaumi, karena sesungguhnya intisari atau hakikat tasawuf, ya, hakikatnya tasawuf itu indal qaumi, ya, menurut kaum
para salaf soleh, wa alimun, ya. Yang pertama, wa alimun, dia adalah seorang yang alim. Hakikatnya orang yang berada di tasawuf itu adalah alimun, orang yang alim. Amalun bi ilmihi, dan orang yang mengamalkan ilmunya ala wajhil ikhlas, ya, dengan landasan keikhlasan di dalam mengamalkan ilmu, la ghairu, ya, tidak ada lainnya. Di tasawuf itu adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Itu sudah tasawuf. Itu tasawuf namanya. Ya. Hakikatnya begitu. Ya. Nah, adapun, ya, pada prakteknya, pada setiap harinya, biasanya orang-orang yang dikatakan sebagai seorang yang musawifin, ya, seorang yang ahli tasawuf, itu adalah dia adalah orang yang tidak terpedaya, tidak terpengaruh manakala dia mendapatkan hinaan dan cacian dari orang lain. Bahkan dia tidak terpengaruh sama sekali, ya, manakala dia dipuji oleh orang lain. Tetap aja kondisinya itu tetap. Tapi karena kenapa? Karena, ya, di dalam kitab Syarahul Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, al-fana'u, ya, orang yang sudah fana, dia itu tidak mempan dihina dan tidak mempan dicaci, tidak mempan dipuji oleh siapapun. Ya, kenapa? Fana dia. Artinya fana itu dia hanya melihat bukan siapa yang menghinanya, ya, bukan siapa yang memujinya, tapi dia memandangnya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lihat adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orangnya sudah berada di dalam tasawuf. Ringannya aja begini ringannya. Kalau kita makan, kita basmalah, paling tidak minum kita basmalah, ya. Sesudah makan ataupun sesudah minum kita alhamdulillah, itu sudah tasawuf tuh orang. Karena orang yang bertasawuf itu adalah orang yang selalu memuji kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu tasawuf. Ya, orang kagak sadar kalau dia itu di awal makannya dia baca basmalah atau dibaca doa, ya, dianggapnya itu fikih, bukan fikih itu, ya. Itu dalam rangka bersyukur memuji kepada Allah. Alhamdulillah, dia memuji, bersyukur kepada Allah, dapat nikmat, ya, bersyukur kepada Allah. Itu sudah tasawuf. Nah, orang berpandangan yang namanya tasawuf itu adalah tukang zikir, gitu ya, tukang wirid, tukang puasa, tak ada tukangnya. Puasa ada tukangnya, bukan itu. Sehari-harinya aja lihat, ya, sehari-harinya lihat itu, ya, sikapnya, perbuatannya, diemnya, geraknya, semuanya itu berakhlak apa tidak. Kalau dia punya akhlak, dia punya etika, dia punya adab, berarti orang itu sudah bertasawuf dia. Ya, kalau berzikir mah orang-orang syirik juga berzikir, ya, wirid, iya wirid dia itu, di bawah pohon besar dia wirid, ya, di bawah gunung dia wirid, di depan kuburan mbahnya dia wirid, dia zikir, dia wirid. Itu, ya, kalau wiridnya bukan wirid kayak kita, dan bukan zikir, bukan, ada hal yang lain. Nah, itu kan, ya, tapi sikap setiap harinya itu adalah sebuah perbuatan. Untuk orang yang banyak zikirnya, banyak berpuasanya, ya, banyak wiridnya, itu karena dalam rangka, ya, mengelola kolbunya agar supaya semakin baik dan semakin dekatnya dia kepada Allah dalam rangka zikir dan wiridnya. Latihannya begitu, ya. Juga ada latihan untuk belajar mulu, apa aja belajar, ya. Ala ghairah, ya, ala wajhil ikhlas, landasannya adalah ikhlas, ya, tidak karena apapun. Ya, Allah bilang dalam Al-Quran itu, man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, ya,
falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia memperbanyak amal-amal yang baik. Perbuatan-perbuatan baiknya diperbanyak terus, ya. Maka dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik itu, otomatis dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi selalu berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Secara otomatisnya dia terhindar, ya, dia jauh dari perbuatan-perbuatan yang munkarat atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi, ya, dan tidak menyekutukan, ya, tidak menyekutukan itu adalah ala wajhil ikhlas, ya, karena dasarnya adalah ikhlas. Tuh, ya, kepada apapun, ya, dia tidak sekutukan. Ini orang-orang yang ingin bertemu kepada Tuhannya, makanya penuh dengan latihan tadi, dengan amal-amal yang soleh. Nah, ini di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan ini, sebulan ini, ya, kita sebulan berpuasa, menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, ya. Ini bukan ujian, tapi ini latihan sebulan nih. Nanti hasil latihannya dia sukses apa tidak puasanya 11 bulan ke depan. Kalau 11 bulan ke depan, ya, orang itu masih seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan, semua sikapnya, etikanya, kepribadiannya, diem dan geraknya, berarti dia sukses di dalam latihannya selama satu bulan. Bukan sekarang, ya. Sekarang kita nggak mau menghina orang, nggak mau berdusta, ya, nggak mau berbuat zolim, habis lebaran, gitu ya, lain lagi udah. Berarti nggak sukses nih puasanya dia, ya. Latihannya mungkin puasanya sukses, tapi latihannya tidak. Makanya puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Tuh, puncaknya kalau puasanya bagus, puasanya baik, akan terbenam, akan tertanam di dalam dirinya, bersemayam di dalam jiwanya karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan ke depan dia selalu ingat tentang nilai-nilai puasanya. Ya. Sayyidi Asy-Syaikh Dzulqarnain, kita lihat, ya, namanya nih Sayyidi Syekh Dzulqarnain yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi, ya, utara dan selatan, barat dan timur ketika itu, bersama dengan pasukannya. Di dalamnya di situ pun ada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, di dalamnya, ketika menyeberangi sungai, Sayyidi Syekh Dzulqarnain berkata kepada pasukannya, "Hai saudara-saudara, para pasukanku yang beriman kepada Allah, lintasi atau kita melintas sungai ini, perhatikan, ya, silahkan mengambil apa yang terinjak di dasar sungai itu, dan silahkan tidak mengambil apa yang terinjak di dasar sungai itu." Di dalam surah Al-Kahfi, ya, di dalam surah Al-Kahfi diterangkan tafsirnya, ketika mereka itu melintasi sungai, berubah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah, golongan yang pertama di antara pasukan Syekh Dzulqarnain itu, ada orang yang sama sekali tidak mengambil apa yang terinjak di dasar sungai itu, enggak diambil. Kemudian golongan yang kedua adalah ada yang mengambil sebagian, ya, hanya sedikit saja mengambil kepada apa yang terinjak di dasar sungai itu. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang mengambil sebanyak-banyaknya, ya, sampai seolah-olah sakunya penuh, rangsolnya penuh dengan apa yang terinjak, ya, di dasar sungai itu. Setelah sampai di darat, Syekh Dzulqarnain, silahkan buka apa yang kalian ambil tadi yang terinjak. Ternyata begitu dibuka, ya, yang dia masukkan ke dalam sakunya masing-masing itu adalah intan permata. Ya, makanya yang tidak mengambil pada saat itu, golongan pertama, sangat menyesal sekali. Dia tidak mengambil apa yang terinjak tadi itu.
Yang kedua menyesal. Kenapa? Tidak mengambil banyak kesempatannya untuk mengambil apa yang terinjak di dasar tadi apa? Dasar sungai dan. Nah, orang yang paling banyak mengambilnya ini mengeruk keuntungan yang luar biasa. Ramadan, ya, berapa banyak orang yang tidak mengambil kesempatan terbaik di bulan suci Ramadan. Setelah Lebaran nanti dia akan menyesal, nggak dapat apa-apa, ilal ju wal atsh, kecuali haus dan laparnya saja. Orang yang kedua, dia mengambil kesempatan tapi nggak banyak, ya, tidak banyak mengambil kesempatannya di bulan Ramadan. Dan ada orang yang ketiga, ini yang dinamakan khawas atau khawasil khawas, orang yang paling banyak mengambil kesempatan di bulan suci Ramadan. Di mana kita tuh? Beberapa hari kita ini, ya Masya Allah nih, ya, kisahnya Sayyidina Syekh Dzulqarnain tadi, ya, ketika melintasi itu. Nah ini, ya, ala wajhil ikhlas, semuanya kalau ingin bertemu dengan Allah, ya, di dunia ini, ya, dengan kepala hati kita, di alam akhirat nanti dengan kepala mata kita itu, makanya perbanyaklah amal-amal kebaikan, ya, terutama di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan paling tidak kalau mau sahur jangan cuci tangan, cuci muka doang, wudu. Kalau mau sahur wudu lah, walaupun nggak sholat, ya. Kita mau sahur itu cuci tangan bersih, kita wudu, ya, nggak sholat, nggak sholat, besok baru sholat. Ya, kali-kali aja bisa sholat. Orang udah kesiangan, ini mau di jam 4 bangunnya, ya, waktu imsak tinggal 20 menit lagi. Jadi nggak keburu sholatnya. Belum makan, belum rokok, ya, makannya dikit, rokoknya nggak keburu dia. Ya, bangun jam 4, kecuali bangun jam 3 masih banyak waktunya, dia sholat 2 rakaat. Ya, wudu, dia sholat 2 rakaat, baru siap-siap untuk santap syahur. Begitu para ahli thariqah, para ahli tasawuf, ya. La ghairu wa yaqaya tamayat lubul kaum min talamisatihim bil mujahada was saumi was sahri wal uslah wasum wal wara wasuhdi wa ghairi salim, ya. Begitu juga apa-apa ayat lubuh yang dilakukan, yang diperbuat, ya, oleh kaum tadi, maka itu ma'al kaumu, yang oleh kaum salaf soleh, min talamisatihim, di antara murid-murid mereka itu, ya, bil mujahadah, dilatih mereka itu mujahadah. Murid-muridnya dilatih mujahadah, ya, ngalap kamu selama 41 malam. Itu mujahadah itu latihan, ya, sanggup kagak 7 malam batal. Mungkin itu kagak nerusin lagi, terlanjur udah awan itu di bang. Ya, itu latihan mujahadah, nggak sembarangan, ya. Masya Allah, ya, diawali dengan sholat, ya, sholat terus beristighfar, terus sholawat, berzikir, ya, mohon ampun kepada Allah, ngalap berkah karomah, ya, para aulia Allah. Itu mujahadah. Jadi dilatih mereka itu diantara, yang dicari oleh para murid-muridnya, para ulama-ulama salaf soleh bil mujahadah, dengan mujahadah, dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh kesungguhan. Makanya, nah, ini yang harus, ya, awal mula langkahnya adalah apapun harus sungguh. Insya Allah kalau namanya sungguh, di antara muridnya, ya, muridnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika itu dilatih dengan mujahadah oleh baginda, oleh beliau, untuk melakukan puasa setiap hari, karena baru masuk kepada thariqah beliau. Tatkala itu orang tuanya alias ibunya, sang santrinya Tuan Syekh itu menjenguk, kayak kita menjenguk, udah kangen, ya, udah lama nih, udah sekian bulan seorang ibu begitu tuh, namanya sama anak deh mah, ya, baru kemarin dijenguk, udah minta dijenguk lagi. Orang ibu gitu anaknya, ya, di pesantren tuh,
Ya Allah, udah apa ya dibawa gembel-gembel buat anaknya. Padahal kalau piaraan mah jangan sering-sering dilihat, lama gedenya. Kalau piaraan mah jangan lihat-lihat, kalau udah lihat gede ini, gitu. Ya, kalau dilihat mulu masih kecil-kecil juga. Ya, sering dilihat. Begitu sampai sang ibunya dari santri Tuan Syekh Abdul Qadir, ya, melihat itu anaknya dalam keadaan sangat loyo, mukanya pucat, ya, tubuhnya kering, kurus, ya, sedang diam saja nggak bicara. Itu sang ibu protes sama Tuan Syekh. Begitu melihat Tuan Syekh, ya, di meja Tuan Syekh itu banyak makanan banyak, buah banyak, panggang ayam ada tuh. Itu begitu tuh. Ya. Dari mana datangnya? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Ya. Rokoknya ada propos, ada samsur, atau komplit. Hidupan ya. Allah yang menggerakkannya itu. Tuh. Ya. Ada yang ngasih dari gua kayak gitu. Hakikatnya ya melalui hamba-hamba Allah. Protes ya Tuan Syekh. Ya, kayak kita tuh. Tuan Syekh, ente enak-enakan makan itu, buah begitu banyak, roti, ya. Kemudian ada madu, ada kurma, ya. Minumannya sangat menyegarkan. Sebentar anak saya lihat itu dalam keadaan loyo, kurus, pucat mukanya. Ya. Kata Tuan Syekh, ya ibu, kalau ibu nggak ridho, bawa pulang anak ibu. Anak ibu itu dalam bimbingan saya. Gitu. Ya, anak ibu dalam bimbingan saya. Nah, kalau ibu nggak ridho, bawa pulang. Kalau nggak menjadikan anak ibu menjadi hamba Allah yang soleh. Nah, ibunya diem aja akhirnya. Akhirnya diserahkan oleh ibunya tadi itu, terserah Tuan Syekh dah mau diapain ke anak saya. Itu begitu, ya, diserahkan. Nah ini mah kita makan kagak begitu, ya, sakit dikit tuh kita izin pulang. Izin pulang. Ya pulang udah ya, kita izinin sama udah keciprahan aja udah. Lagi bulan puasa gitu udah mikirin ya bukanya mah apa, sahurnya mah apa. Karena beda ya, di bidang mujahadahnya santri terdahulu ya zaman itu dengan ulama salaf soleh dengan ulama-ulama di zaman sekarang ya berbeda itu. Ada susah dicari yang gitu mudah. Bil mujahadati bisaumi wasahr, ya, mujahadahnya dapat bisaumi dengan banyak berpuasa. Kalau bizatihim ya, para santri-santri, para salaf soleh itu dilatih sedemikian rupa banyak berpuasa, terutama Senin Kemis tuh, ya, Senin Kemis, Selasa, Rebo itu satu masanya, ya, Masya Allah, ya, itu latihannya. Dan banyak berpuasa, wasahr, dan banyak bangun malam, ya. Banyak bangun malamnya. Tidurnya sebentar, tapi banyak bangun malamnya. Artinya bangun malam enggak sebentar, ya, banyak waktu dia gunakan di malam hari. Walaupun tidurnya hanya sekejap. Tidur sekejap, di malam hari dia pergunakan waktu. Latihannya tuh. Dari kapan? Begitu bangun jam 2, ya, dia sholat, dia wudhu, dia mandi, dia sholat terus, ya. Dia berzikir, dia muji kepada Allah sampai datang waktu subuh. Setelah sholat subuh berjamaah, pada subuh pun masih dia baca munaqib gurunya, ya, dibaca munaqib, dia zikir terus sampai datang waktu isyraq. Orang udah kerja kali dia mah, udah santri, zaman. Ya, dalam di sini para santri, ya, para siswa tuh. Nah, biasa tuh. Ya, sahar ini suratul waqiahnya udah hilang, ya,
Wal uzlah, dan juga uzlah. Ya, dunia sekarang ini, kalau dulu memang uzlah, menjauhi dunia keramaian. Ya, ini kalau uzlah yang sekarang itu adalah yang tepat sekali adalah uzlah qalbu. Ya, kita gunakan uzlah qalbu kalau kita menghindar, menjauhi keramaian umat manusia yang ada dunia sekarang, khawatir fitnah nantinya. Ya, khawatir banyak fitnahnya. Bahkan, ya, kalau mereka itu di tepi laut, di tepi gunung, di tepi hutan, wajar kalau mereka itu sanggup, ya, menjauhi dunia keramaian, menjauhi fitnah. Ya, wajar. Dan nilainya kecil itu, nilainya kecil, pahalanya sedikit. Karena apa? Ujiannya sedikit. Kalau kita di kota, di pinggir kota atau di kota besar, kemudian kita uzlah qalbu, ya, ini pahalanya sangat besar. Kenapa? Ujiannya sangat besar. Pada asar kita keluar, ya, TPS Cikunir ramai sekali. Ya, manusia aneka ragam di situ. Nyari cewek yang bagaimana ada di situ. Dari nenek-nenek sampai bocah kecil. Ya, itu tantangannya makanya. Banyak tantangannya. Makanya pahalanya besar, ya, bagi orang-orang yang bisa uzlah, ya, yaitu di kota-kota besar atau di pinggiran. Uzlahnya apa? Uzlah qalbu. Walaupun dalam keadaan ramai bersama umat manusia, tapi hatinya tetap, ya, hatinya tetap sunyi. Dia hanya bersama Tuhan, bersama Allah. Walaupun dalam keadaan sendiri, tapi hatinya selalu ramai karena selalu hatinya itu memuji kepada Allah. Begitu. Ya, uzlahnya ambilnya yang gitu kan. Atau khulwat, ya, besar wal uzlah atau khulwat. Wasum, ya, dan diam, nggak banyak bicara. Mujahadahnya diantaranya nggak banyak bicara, kecuali sesuatu yang penting, sesuatu yang pantas untuk dibicarakan. Ya, wajib untuk diomongin, baru ngomong dia. Bukan diem aja ditanya kagak nyaut, bukan. Ya. Kalau ditanya, nyaut ditanya. Kalau diem aja. Ya. Banyak diemnya, nggak banyak bicaranya. Bicaranya penting dan manfaat, bicara yang manfaat. Wal wara'i, dan wara', disiplin. Ya, kalau wara' itu, ya, dalam bahasa kita sehari-harinya adalah disiplin. Disiplin waktunya, disiplin ibadahnya, disiplin istirahatnya, disiplin kerjanya. Ya, wara' disiplin. Afik dia itu, yang menjaga hal-hal yang dapat merusak ibadahnya, atau dapat merusak keimanannya, atau dapat merusak nilai-nilai puasanya. Itu wara'. Wazuhdi, dan zuhud. Ya, ada zuhud itu adalah, ya, mendapatkan sesuatu sekedar apa yang dia butuhkan. Ya, ini kita tuh, ya, walaupun harta banyak, makanan banyak, minuman banyak, yang kita makan dan kita minum sekedar kita kenyang doang udah. Kalau dimakan semua, Pak sanggup makan lontong 10. Ya, paling 2 atau 3. Artinya zuhud tadi itu, ya, orang yang mengambil sesuatu dari dunia ini sekedar kebutuhannya. Ya, dia butuh rumah, sekedar butuh rumah. Dia butuh kendaraan, sekedar butuh kendaraan. Ya, dia butuh biaya umroh, biaya haji, sekedar butuh itu kan. Untuk biaya nikah, tuh, ya, sekedar butuh begitu. Itu zuhud namanya. Lebih dalam lagi nanti kita kaji mana-mana wara' dan zuhud itu, insyaallah. Wa ghairi zalik, dan selain daripada itu, ya, berbanyak rasa tawakalnya kepada Allah, ya, banyak rasa syukurnya kepada Allah, banyak qanaahnya, ya, itu qanaah, banyak tawaduknya. Ya. Wa yashiru ahaduhum, ya, dan agar supaya ada salah satu di antara mereka itu, ya,
catatan yakti bila ibadati ala wajhil ladzi, ya, yaitu menunaikan bil ibadah dalam bentuk-bentuk ibadah ala wajhil ladzi atas salah satu tujuan, ya, alladzi yushabbihu makana alaihi salafuhum sholih. Dalam bentuk ibadahnya itu dia berusaha untuk bisa menyamai makana alaihi salafuhum sholih, ya. Bentuk ibadahnya pun seperti orang-orang yang salaf soleh, ya. Ibadahnya tenang, gerakan sholatnya tenang, membacanya pun bukan sekedar dibaca, tetapi dihayati sampai ke dalam kalbunya, ya. Sujudnya pun dia merasa sujud kepada Allah, rukunya pun dia merasa ruku kepada Allah. Saat zikir pun, ya, dia konsen hanya menyatakan tidak ada Tuhan, ya, yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam bentuk ibadahnya pun dia mencontoh kepada ulama-ulama salaf soleh, penuh santun, ya, penuh etika, ya, nggak berani menggerakkan sesuatu selain gerakan sholat. Itu, ya, nggak keketik aja. Ya, perhatikan tuh, ya, bagaimana dia mengatakan dia berdasarkan ulama salaf soleh, ya. Kalau sholatnya itu terkadang banyak sekali gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, yang tidak perlu, ya, walaupun boleh, ya, walaupun boleh asalkan ada syaratnya, mengetahui syaratnya. Karena di dalam satu rukun, ya, tidak boleh melebihi dari tiga gerakan, ya, yang selain bukan gerakan sholat. Bahkan para ulama salaf soleh melirik saja nggak berani dia tetap menundukkan pandangan matanya ke bawah, ya. Menundukkan matanya, ya, mata kepalanya ke bawah, dengan hatinya juga dia tundukkan kepada Allah. Itu, ya. Makanya pantas kalau mereka itu dijadikan contoh dalam setiap gerak dan diamnya, ya, para ulama-ulama salaf soleh kita itu tadi di atas, ya. La ghairu, ya, tidak selain pada itu. Ya, ngikutin ulama salaf soleh aja kita udah luar biasa beratnya, ya. Yang pasti mah paling ibadah yang paling sulit itu adalah sholat, paling sulit, ya, paling berat. Makanya disabdakan, difirmankan oleh Allah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat sekali, sangat sulit, ya. Kita nggak bisa sholat seperti Rasulullah, seperti para sahabat, ya. Kita mengikuti para aulia, para ulama-ulama yang soleh, sangat berat sekali kita itu, ya. Gayanya ada gayanya, kalau gayanya mereka bisa, ya. Nah, tenangnya tadi itu. Walakin akan tetapi, lama indarastu tariqos salaf, ketika aku belajar, ya, aku belajar secara terus menerus tariqos salaf, perjalanan para ulama salaf, dirasil amilina biha, ya, dengan menunaikan, ya, apa yang mengamalkan tentang apa yang aku pelajari biha kepada tariqos salaf tadi itu, ya. Zonna, maka berprasangka ba'dun nas, bagian diantara orang-orang, innaha, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ulama tariqos salaf itu kharijatun anis syariah, itu dianggap keluar dari syariat. Ya, orang yang sholatnya lama, berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama, ya. Nah, setelah itu dia berzikirnya lama dan lain sebagainya, ya, dengan banyak waroknya dan suhudnya tadi dan uslahnya itu, ya, itu dianggap kharijatun, yaitu keluar anis syariah, ya, itu dianggap bertentangan dengan syariat, Biqillati man yatakhalluqu bi sifati ahliha, karena sedikitnya orang yang berakhlak, ya, bi sifati ahliha, dengan mengikuti, mencontoh dengan
karakter atau sifat-sifat para ahli salaf soleh, para ahli syariat, ahli salaf soleh. Itu dianggapnya begitu, dianggap bertentangan ya. Kunut, kita kunut subuh ya, kharijatun anis syariat, keluar katanya dari syariat. Ditambah lagi dengan kunut nazilah, tambah bingung lagi dia. Ya, waduh, ini biasanya sholat subuh doang ada kunutnya, ini sholat fardu ada kunut, namanya kunut nazilah. Dianggap wah ya, sudah nambahin rukun lah apalah ya, karena tadi ya dikir latih karena sedikitnya akhlak mereka terhadap para ulama salaf soleh. Kama basatnal kalam ala zalika, sebagaimana telah meluaskan kami akan ucapan-ucapan atau kalam pembicara itu ala zalika pada muqaddimah tadi fi kitabil minhajil mubin, di dalam kitab al-munhajil mubin ya, fi bayani akhlaqil arifin, di dalam menerangkan karakter yang mulia, akhlak-akhlaknya para arifin billah, para ulama yang arif billah. Fa'lam zalika, maka ketahuilah olehmu yang demikian itu ya, pelajarilah, ketahuilah, bukan sekedar ketahui, ikuti. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji ya bagi Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam. Ada kopi baru di dalam lagi dan nih. Itu udah makan semut ya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan di antara akhlak para ulama salaf soleh radhiyallahu ta'ala anhum, semoga mereka Allah ta'ala anhum kepada mereka, tawaqufuhum ya, tawakufnya mereka itu an kulli fi'lin aw qaulin, dari setiap perbuatan ataupun ucapan, hatta kecuali atau sehingga ya'rifu mizanahu alal kitab wa sunnah wal huruf, kecuali kalau mereka itu sudah mengetahui mizanahu, pertimbangannya ya, landasannya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, wal urfi dan huruf. Li'annal urfa, karena sesungguhnya uruf itu min jumlah syariati, merupakan bagian dari syariat agama. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, khudul afwa wa'mur bil urfi ya. Firman Allah, dalil uruf itu menjadi salah satu dalil di dalam jumlah syariat agama Allah ya. Khudul afwa ya. Khuzil afwa wa'mur bil urfi ya. Ambillah, jadikanlah oleh kamu afwan, maafkanlah sesuatu yang maaf ya, wa'mur, dan perintahkanlah itu, lakukanlah bil uruf, dengan huruf. Artinya huruf itu tadi merupakan suatu adat ya, yang tidak berdasarkan, yang tidak ada di Al-Quran atau Sunnah Nabi, tapi ngambilnya kepada huruf ya. Nah, itu dimaaf. Ada yang kata dimaaf sesuatu yang nggak ada di Al-Quran dan di Sunnah, manakala ya dilakukan oleh ulama-ulama salaf tentang kebaikan ya, itu ngambilnya kepada hurufiyah ya. Makanya nanti ada yang dinamakan furu'i ya. Fa'ulima, maka diketahui, nggak enak dibaca fa'ulima ya, nggak apa-apa kan ya. Fa'ulima, maka diketahui anal qauma, bahwasanya kaum salaf soleh la yaktufuna fi aqwalihim wa afwalihim bi mujarradi amalin nasi biha li ihtimali ayakuna dzalikal fi'lu wal qawlu min jumlatil bid'ah allati la yashhadu laha kitabun wala sunnah. Wa la yaktufuna seringkali, maknanya mah tidak jarang ya. La yaktufuna, tidak jarang mereka itu para ahli, para siapa? Para kaum tadi, artinya tidak jarang apa tuh? Banyak seringkali. Bi aqwalihim, di dalam ucapan mereka, pembicaraan mereka, wa af'alihim, dan maupun perbuatan mereka, bi mujarradi amalin nasi biha ya, di mana
terkadang yang mereka perbuat dan mereka ucapkan itu ya, tidak sesuai, nggak biasa yang diamalkan oleh orang lain tuh, ya, ucapannya, bicaranya, suatu hal yang nggak biasa dilakukan oleh orang lain, dianggapnya itu bertentangan dengan syariat, dianggapnya bertentangan dengan syariat oleh orang lain. Kenapa? Asing bagi mereka. Tuh. Ya, kayak kemarin diceritakan sama teman kita kemarin tuh ya, ada orang masuk neraka katanya, orang masuk neraka, pada hari kiamat masuk neraka. Begitu dipanggil oleh Allah, kamu keluar dari neraka. Dia panggil, datang menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Ya Allah, karena di dunia saya ini selalu banyak nentang, banyak maksiat kepada Allah, kepada Engkau. Oh, kalau gitu balik lagi sana. Balik lagi, girang, baliknya sampai lari dia. Dia disuruh amal, suruh Allah lari masuk ke dalam neraka. Allah bilang, balik, masuk ke dalam surga. Gitu. Kenapa ya Allah? Karena kamu patuh kepada patuh doang. Ya, disuruh masuk ke neraka girang, ya lari karena disuruh amal Allah, suruh balik masuk ke dalam surga. Alasannya itu karena patuh, suruh balik masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Karena dia patuh doang sama Allah ya. Dia taat doang sama Allah, jadi masuk surga. Itu kan suatu ucapan, suatu perbuatan yang jarang dijumpai, jarang ditemukan, ya. Sama siapa? Sama orang-orang semacam kita. Nah, makanya para ulama-ulama salaf soleh itu, ya, kadang bicaranya itu perlu disaring, ya, disaring, dicerna, maksud dan tujuannya kemana. Makanya perlu belajar ilmu bayannya, ya, ilmu ma'ani itu, ilmu mantek tuh, ya, untuk mengetahui dan dapat mencerna makna-makna yang tersirat, ya. Dan bukan mana-mana yang tersurat saja, tapi mana-mana yang tersirat di dalamnya. Jadi anggapnya begitu, ayakuna jalika fi'lu, ya, awil qaulu min jumlatil bidah. Ya, dianggapnya apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh para ulama-ulama salaf soleh itu merupakan bid'ah. Ya, dianggap bid'ah. Kita maulid, kita tahlil, ya, dan ziarah, ya, itu dianggapnya bid'ah. Kita cium tangan, ya, sama yang lebih tua, sama guru, sama siapa saja kita cium tangan, dianggapnya bid'ah, ya. Karena Nabi nggak pernah cium tangan, itu ya. Rasulullah nggak pernah cium tangan sama sahabat, ya. Apa main pelukan, pelukan tapi apa ya, kiri kanan, ilmu musofah, ya itu kan. Kayak kalau ngomongin mereka jadi hati jadi agak bagus, ya. Hati kita jadi kagak bagus, jadi kotor jadinya. Makanya aturan ngajinya kemarin apa namanya pada kitab itu ya, Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh, ya, di dalamnya sebenarnya untuk santri, ya. Kalau kita ngaji begitu ada dua poinnya juga rasanya. Ya, yang bid'ah, ini bid'ah segala macam, ya. Sudah kerjanya penting kita mencegah aja ya, kita mencegah jangan sampai ada gitu. Baterainya CF nih. Habis 2 hari. 2 hari. Wafil hadis sih, yang di dalam hadis, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yasiru sunnah bid'atun, kecuali bila mana sunnah itu sudah dianggap bid'ah. Kan bila sunnah sudah dianggap bid'ah, kata baginda Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kalau yang sunnah itu sudah dianggap bid'ah. Ini udah terjadi, makanya tanda-tanda hari kiamat besar udah terjadi. Bukan kiamat kecil, udah tanda-tanda kiamat besar sudah terjadi, ya. Banyak sekali di antara tanda-tandanya.
Baginda Nabi ziarah, ya. Baginda Nabi ziarah, bahkan haul baginda Nabi melakukan haul setiap tahunnya tuh ke Gunung Uhud, ya. Nah kita melakukan haul, melakukan ziarah dan lain sebagainya dianggap benar sunnah, suatu kesunahan dari Rasulullah. Ini sudah terjadi. Dan Nabi begitu, nggak bakalan terjadi hari kiamat kecuali kalau itu yang sunnah sudah dianggap bid'ah. Yang bid'ah dianggap sunnah. Nah, udah terjadi begini, ya. Faija taraktal bid'ata yaqulun nasu tarakta sunnah. Apabila kamu meninggalkan bid'ah, maka orang-orang bilang ente ninggalin sunnah. Ngerjain sunnah dianggap bid'ah, ya, ninggalin bid'ah dianggap sunnah. Ya, ngelakuin bid'ah ya, dia taruh bid'ah ya kuluna taruh ke sunnah. Udah tinggalin yang bid'ah dianggapnya sunnah. Ya, sudah. Wajalika tawarusul furu'ul bid'ah an usulihim. Maka ya, oleh karena itu dengan berdasarkan hadis tadi la tawarusul furu', ya, maka mewariskanlah, ya, keluarlah, ya, terlahirlah al furu', ya, furu' tadi itu al bid'ah an usulihim, merupakan bid'ah dari usulnya, dari landasan para ulama salaf saleh. Ya, kita melakukan yang dari usulnya, usuluddin, landasannya adalah agama yang berdasarkan seluruhnya ada dalil-dalil yang kote, dalil-dalil yang pasti, ya. Kemudian kita melakukan masalah furu'iyah, cabang-cabang dari agama, cabang-cabang dari usul. Nah ini yang dirancangkan ada mereka itu bid'ah. Gitu. Ya, kalau mereka mah tanpa landasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih itu bid'ah. Ya begitu. Falamma tola zamanul amali bil bid'ah zannan nasu annaha sunnatun, ya, mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manakala terus berkepanjangan, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan, maka orang-orang beranggapan, ya, annaha, perbuatan-perbuatan bid'ah tadi itu sunnatun, ya, mimma sannahullah, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah berpanjangan begitu, ya, orang jadi pada keder semua nanti itu. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya, makanya kita harus pakem udah, ya, ikuti aja ada para ulama-ulama kita. Ya, ulama-ulama tanah Jawa udah ikutin nih yang nongkrongin santri, ya, yang pada mahir mereka itu tuh. Udah tetap begitu udah. Ziarah, ayo kita maulid, ayo, ya, tahlilan, ayo kita mah. Doyan, orang yang doyan begitu. Kita kan, mereka kan nggak sembarangan. Kalau kita nggak tahu dalilnya, kita nggak tahu dalil, kita namanya apa? Ijtihad aja kita mah. Ya, taklid atau ijtihad mereka, taklid aja. Kita ikut. Al-Quran bilang, firman Allah, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu taklid namanya. Bertanyalah kalian kepada ahlinya, ahli agama, ahli ilmu agama, ya, kalau kalian tidak tahu. Itu namanya taklid. Katanya kemarin tanggal 1 bulan Ramadan adalah hari Minggu. Hari Minggu. Kita mah taklid, hisab kagak bisa, ruqyah kagak bisa. Ya, taklid aja kita mah udah. Itu nembas alu ahla zikri in kuntum, itu urusan mereka itu mah. Ya, ini satu kita juga mau. Satu kita satu ya, karena ikutan kita yang tadi, ya, ulama-ulama salaf soleh kita ikutannya udah, ya, ulama NU kita udah. Pagiliran lebarannya tuh
Ya satu per minggu. Kurang. Ya gak komitmen namanya kalau gitu. Milih-milih yang gampang. Wa minal qaumi ta'ifatun yalam yajidu rijalikal amali dalilan min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam asabidatu fi kutubi syariah yatawajjahuna bi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum ada golongan para ahli tarekat ijalam yajidu bila mana mereka tidak mendapatkan rijalikal amali dalilan min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka enggak mendapatkan dalil ya tentang amaliyah dari sunnah Nabi as-sabitati yang telah ditetapkan fi kutubi syariah dalam kitab-kitab fiqih dan kitab-kitab syariah oleh para ulama yatawajjahuna bi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati mereka. Mereka tanya Rasulullah. Ya, mereka salam kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah, bagaimana ini?" Dengan hatinya, dengan konsen dia dijawab oleh Rasulullah, dikasih tahu oleh Rasulullah ya bahwa itu sunnah, hadisnya sahih, ini gitu ya. Itu para ulama-ulama kita minal qaumi ada yang begitu ya. Masuk akal kagak? Amanya kagak nyampe, kagak masuk akal ya. Kalau mereka ini masuk akal, mereka keilmuan ilmu Allah itu tidak terbatas ya, yang Allah berikan itu. Kepada Nabi Musa, Rasulullah bertemu kepada para nabi ya di langit sana ya, di alam barzah Rasulullah bertemu, ngobrol, bicara ya. Kenapa kemarin sini ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperbuat dan dialami oleh baginda Nabi, kenapa umatnya tidak bisa? Itu mustahil ya, karena Rasulullah merupakan kitabnya Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah ya, lagi kalian berpegang pada itu, kalian gak bakalan sesat. Artinya tahu jalan ini, tahu jalan itu, bahkan sampai dengan hati mereka ya tawajjahu nabi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadir faida hadar, maka hadirlah baginda Nabi ya, wa bayyana yadai salu anjalika, baginda Nabi menerangkan di hadapannya tentang apa yang ditanya oleh kaum Taifah tadi, kaum golongan ahli ulama salaf ini ya, itu bukan hadis katanya, dia begitu ya, kagak ada yang gitu tuh. Engkong lu panggil kagak datang ya, ini namanya kagak nyampe. Makanya ya, ilmu Allah itu enggak terbatas. Kata Imam Ghazali, bagikan lautan yang tak bertepi. Ilmu yang kita miliki hanya setetes pun tidak ya, sedangkan lautan ilmunya Allah yang tak bertepi begitu luas. Ada Syekh Junaid ya, cangkir kopi takkan mampu ya menampung air samudra. Gitu. Cangkir kopi segini, air samudra ya, baru segini setetesnya udah merasa hebat ya. Tuh ulama-ulama kita begitu hebatnya ya, bisa langsung bicara kepada baginda Nabi ya. Tuh ya, ya hadar baiza hadar wa baina yadai salu anjalika ya wa amalu ya, dan mereka mengamalkan bima qala lahum, dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah kepada mereka itu ya. Illa anna misla jalika khosun min akabadir rijal, kecuali yang bisa begitu adalah orang-orang yang khawas di antara para pembesar, para wali Allah. Akabadir rijal ya, jalur gaib itu yang bisa begitu. Kita apa, kita mat ya, mereka itu apa yang gak bakalan sampai ke situ ya. Makanya menghadirkan para ulama-ulama terdahulu, mereka pada bingung, mereka nyampe keilmuannya ya, keilmuannya itu nggak nyampe, belum dapat gitu ya. Nah, sama Rasulullah, menghadir Rasulullah ya, dipanggil, dihadapkan, bila dalam kondisinya tidak dijumpai dalil-dalil ya di dalam ilmu syariat, dalam ilmu syariat ya, yang menghadap kepada Rasulullah dengan qalbun. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.